Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Mengapa seorang yang beragama Kristen tidak yakin akan keselamatannya? Jawabannya pasti karena dosa. Mereka yang tidak yakin bahwa mereka pasti selamat menganggap jika mereka masih jatuh dalam dosa, maka keselamatan itu akan hilang. Makanya mereka berusaha berbuat baik agar selamat. Padahal, perbuatan baik dari seseorang tidak punya andil sedikit pun dalam urusan keselamatan. Saudara-saudara, dosa memang akan berujung pada maut atau neraka. Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dosa pasti masuk neraka. Dan hal ini tercatat pada ayat berikut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dosa adalah hutang yang harus ditebus, dan Yesus telah melakukannya. Lihat ayat ini. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Nah, karena Yesus telah menebus dosa kita, maka kita telah dibebaskan dari tuntutan dosa itu sendiri, yakni maut atau neraka. Kalau Yesus sudah menebus kita dari tuntutan dosa, yakni neraka, maka bagaimana mungkin kita masih harus masuk neraka karena dosa yang kita lakukan? Lagi pula saudara, percaya Yesus tidak membuat kita menjadi seorang yang tanpa dosa sama sekali. Kita masih bisa berdosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Dan hal ini dipertegas dalam ayat berikut. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pertama Yohanes 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saudara perhatikan pada ayat pertama, di situ ada perintah agar kita jangan berbuat dosa. Tapi kalimat selanjutnya, namun jika seorang berbuat dosa. Ini artinya bahwa kemungkinan untuk kita berbuat dosa setelah beriman dan selamat pasti ada. Nah, saat kita berdosa inilah, Yesus menjadi pendamai atas segala dosa kita, mulai dari dosa sebelum, dosa yang sekarang sedang kita lakukan, dan dosa yang nanti akan kita lakukan. Jadi Yesus menjadi pendamai atas dosa kita itu, bukan hanya untuk sebagian dosa kita saja, tapi segala dosa. Dosa sebelum terima Yesus, sampai pada dosa terakhir sebelum meninggal. Jadi meskipun Yesus telah menebus dari kutuk dosa, yakni maut atau neraka, kita masih bisa berbuat dosa setelah beriman kepada Yesus. Tapi dosa yang kita lakukan tidak lagi mendatangkan maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Jika tidak ada lagi penghukuman atau masuk neraka, maka apa akibat dari dosa itu? Lihat ayat ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Mengapa kita tidak akan mengalami hukuman maut? Karena Yesus telah menebus hukuman itu. Jadi saat kita berdosa, kita tidak lagi menerima hukuman yakni neraka, tapi hajaran. Saudara jangan pikir bahwa hajaran yang datang dari Tuhan itu sesuatu yang biasa saja. Jika Tuhan menghajarmu, maka bisnismu bisa bangkrut dalam sekejap. Kamu mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh. Keluargamu hancur berantakan, dan lain-lain. Semuanya ini bisa dipulihkan jika kamu bertobat. Jadi jangan anggap enteng hajaran Tuhan atas dosa yang kamu lakukan. Sekarang, jika Yesus sudah menjamin keselamatanmu, lantas mengapa kamu masih tidak yakin? Jadi kesimpulannya adalah, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh menjadi Kristen memperoleh keselamatan. Dan keselamatan yang telah diperolehnya itu tidak akan dibatalkan karena dosa yang dilakukan setelah percaya Yesus. Jadi dosa yang dilakukan setelah percaya Yesus itu tidak mendatangkan maut atau neraka, tapi didikan dan hajaran Tuhan. Tapi saudara, apakah ini rekomendasi agar kita bebas melakukan dosa setelah percaya Yesus? Tentu saja tidak. Karena jika seorang bertindak demikian, maka sebenarnya dia belum percaya sungguh-sungguh, dan karenanya dia tidak akan selamat.
Bukankah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus diberikan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka dia akan bergerak maju meninggalkan dosa, meskipun dalam prosesnya dia masih mungkin jatuh dalam dosa. Untuk penjelasan lebih detail mengenai keselamatanmu tidak akan hilang karena dosa, silakan tonton video dengan judul berikut ini. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.